Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru penggerak. Saya Suyono SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, pendidikan merupakan menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kesimpulan yang kedua, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang masih berbentuk garis samar. Di sini, peran guru sangat penting dalam menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kesimpulan yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Seorang anak lahir dengan kodrat alam atau potensi, bakat, kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Sedangkan kodrat zaman lebih kepada bagaimana seorang guru mampu membimbing anak memasuki abad 21. Kesimpulan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak. Anak diberikan kebebasan untuk mengeksplor potensi yang ada pada dirinya sehingga memperoleh kemerdekaan belajarnya. Selain itu, pentingnya peran guru dalam pembentukan budi pekerti pada murid. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Peran guru sangat penting sebagai penuntun dan pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sing tulodo. Pertanyaan yang pertama, apa yang dapat Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru saja, yaitu teacher center. Yang ketiga, pembelajaran hanya terbatas proses transfer ilmu. Selain itu, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Terkadang, saya hanya meminta siswa menghafal materi. Saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas saat penilaian harian. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya percaya dan saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid adalah subjek pembelajaran, yaitu mereka mempunyai kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan berkreasi, serta kebebasan mengembangkan potensi dirinya. Sehingga seharusnya guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, yaitu guru harus menuntun siswa dan memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa agar tercapai kemerdekaan belajarnya. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hatinya menuntun murid
agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Sehingga saya sebagai seorang guru harus mempelajari dan menghargai setiap karakter murid, karena setiap anak atau murid dilahirkan unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya juga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan tersebut, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, serta menyenangkan dengan melibatkan murid di dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang menuntun siswa atau murid untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif secara menyeluruh. Saya juga mengembangkan potensi diri anak melalui kegiatan bakat minat anak seperti mengikuti ekstrakurikuler rebana, P5 untuk seni musik keyboard, maupun ekstrakurikuler yang lainnya. Pembelajaran yang saya lakukan tidak lagi menuntut siswa untuk menguasai materi pembelajaran, melainkan saya juga akan menuntun siswa untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan di dalam kelas maupun di luar kelas, agar apabila pembelajaran menyenangkan, maka siswa akan mudah untuk menyerap ilmu yang saya berikan. Demikian kesimpulan modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua.